Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nurul Adijah, mahasiswa PPG Transformasi HIT 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor NIM 425001858, mahasiswa program pendidikan profesi guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIM. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di MIS Sirojul Atfal 02 pada kelas 6 dengan materi pelajaran bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa ya, hari ini walaupun dalam keadaan cuaca hujan, tapi masih bersemangat untuk sekolah. Sudah siap belajar hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di awal semester ini dengan keadaan sehat dan semangat baru. Nah, di semester ini kita akan belajar banyak hal penting. Bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang bagaimana menjaga diri bertanggung jawab dan saling menghargai. Ibu harap di semester ini kita bisa belajar bersama dengan suasana yang nyaman, saling menghormati, dan penuh semangat. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran kegiatan belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk pemimpin doa, ketua. Silahkan untuk dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darahku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Coba tengok kanan kiri, apa ada teman kalian yang tidak sekolah? Berarti sekolah semua ya? Luar biasa. Coba Ibu mau tahu masih semangat hari ini? Coba semangat paginya mana? Pagi. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau tanya dulu, bagaimana sih tubuh kita bergerak? Sekalian itu dari bangun tidur itu ngapain aja? Mandi, sarapan,
Sikat gigi pakai baju. Nah, itu bergerak. Kalau misalkan kita mau mandi, bergerak itu pakai menggunakan apa itu? Kaki. Terus kalau misalkan mau makan, tangan. Iya, itu. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang alat gerak. Lihat ke sini, Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh dapat bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan kerja tubuh. Dan yang terakhir, menjelaskan gangguan dan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Nah, coba kita ada apa saja di sini? Alat gerak manusia itu terdiri, yang pertama adalah rangka. Apa itu rangka? Ya, rangka itu adalah tulang-tulang pada tubuh yang membentuk rangka ini. Ada berapa? Ada tengkorak, ada tulang anggota badan, ada rangka anggota gerak. Rangka ini disebut alat gerak pasif. Kenapa? Karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan sendi. Nah, pertama rangka kepala atau disebut dengan tengkorak. Di sini ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang atas, tulang bawah, tulang pipi, tulang tengkorak belakang, dan tulang pelipis. Coba ada berapa di situ? Tulang yang ada di tengkorak. Yang kedua adalah rangka anggota gerak. Ada dua, yaitu rangka bawah. Lihat pergelangan tangannya. Di sini ada tulang apa saja katanya ini? Tulang lengan atas, tulang punggung, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang belakang tangan, dan tulang hasta. Kalau yang bawah ada apa saja? Tulang paha, tulang tenggorok, Dan tulang jari kaki. Ini adalah rangka anggota gerak yang bagian atas dan bagian. Kalau yang lengan, yang tangan ini adalah anggota gerak bagian. Nah, di tulang bagian tangan atas di sini terdapat tulang lengan atas. Yang mana tangan atas nih? Ini adalah lengan atas. Terus ada juga tulang pengumpil di sini. Tulang pengumpil yang bagian bawahnya tulang tulang jari, ada tulang jari, dan bagian di sininya ada tulang telapak tangan. Ini namanya ada tulang paha. Coba pegang, ada nggak? Ada ya? Ada, sama tulang betis, dan paling bawah adalah tulang. Yang ketiga adalah rangka badan. Berarti rangka badan ini nih dari bahu sampai ke ini namanya tulang rangka badan. Terdiri dari apa saja? tulang selangkah, tulang taju pedang, tulang rusuk dada, tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati. Ya. Tulang rusuk sejati ada berapa? 7 pasang. Oke, dan tulang palsunya ada berapa? 3 pasang. Coba kalau melihat dari gambar ini, tunjukkan di tubuh kalian, yang mana itu tulang selangka? Nih, tulang selangka. Tulang belikat, yang mana tulang belikat? Ayo, yang mana? Belakang. Ini namanya tulang belikat. Ya, tulang dada, ini tulang dada. Lanjut tulang taju. Peduk palsunya ada 3 pasang. Sampai. Nah, ada lagi tulang. Tulang apa ini namanya? Tulang leher. Tulang punggung, ekor. Tulang leher ada berapa ruas? Berarti di sini tulangnya ada 7 ruas. Terus tulang kang 5 ruas. Dan tulang ekor ada 4 ruas. Jadi ekor punya teman kalian cedera, ya. Misalnya temannya mau duduk, diambil kursinya, apa yang terjadi? Jatuh. Terus habis jatuh, apanya? Tulang apa namanya? Tulang
ekor. Jadi jangan main tulang pinggul. Tulang pinggul ini terdiri dari tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang kedua adalah fungsi rangka. Fungsi rangka itu untuk apa? Coba. Apalagi? Ya, betul. Fungsi rangka adalah membentuk dan menegakkan otot, tempat melekatnya otot, melindungi paru, sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Coba nih, di sini kan ada otak ya. Kalau otak tidak dilindungi, bagaimana? Bakal acak-acakan ya otaknya ya. Acak-acakan otaknya kemana-mana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tubuh kita yang luar biasa sempurna. Dikasihlah si kepala ini dengan tulang-tulang atau namanya tengkorak untuk melindungi otak kita. Nah, organ-organ penting lainnya ada jantung dan paru-paru. Ada tulangnya enggak? Ya, rangka apa ya namanya ya? Iya, betul. Rangka badan. Yang melindungi jantung dan paru-paru itu adalah rangka badan. Sumsum tulang tempat pembentukan sel darah merah dan agar lebih sehat. Nah, pertumbuhan kalian nanti akan lebih cepat ya. Karena di situ ada sel darah merah dan sel darah putih. Yang kedua adalah ada bentuknya. Wah, tulang ada jenisnya. Seperti apa sih tulang itu? Lihat, perhatikan gambar di sini. Di sini ada tulang. Namanya tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Tahu pipa? Nah, di sedotan itu tengahnya bolong nggak? Nah, itu dia. Sama tulang pun seperti itu. Ada bagian tengahnya seperti berongga, di bagian tengahnya seperti pipa. Contoh, tulang pipa, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Jadi tulang-tulang yang ke atas dan anggota gerak bawah. Pipi beda dengan tadi tulang pipa. Nah, tulang pipi ini berbentuk pipi. Contohnya ada di tulang apa ini? Belikat. Ini namanya tulang belikat yang ada di belakang nih. Bentuknya seperti ini. Nah, coba diperhatikan, dilihat yang benar-benar sama enggak ini bentuknya tulangnya sama yang tulang pipa tadi? Sama enggak? Ayo jawab apa? Enggak sama. Kalau tulang tulang pipa tadi bentuknya seperti pipa, berarti panjang. Kalau tulang pipi berbentuk pipi. Tadi kalau pipi itu maksudnya tuh gini, agak tipis ya. Tulangnya itu agak tipis, beda dengan tulang pipa. Panjang seperti silinder ya. Nah, makanya kalian coba perhatikan, dilihat, diingat-ingat tulang pipi dan tulang pipa ya. Ingat-ingat ya. Nah, yang kedua adalah pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini coba kalian atau tangan aja, tangan kalian. Nah, ini nih dari sini ke sini namanya ruas. Apa namanya? Ruas. Ruas ini adanya di jari kaki dan jari tangan. Tulang. Nah, terus berbentuknya pendek tulangnya. Jadi sapotong, ibu pernah mencontohkan yaitu kalian pernah makan ceker. Nah, ceker itu kalian kan tulangnya kalau sudah dimakan, sudah mengelupas dari dagingnya itu bentuknya pendek-pendek kan. Nah, sama seperti jari kita pendek-pendek. Jadi ruas pergelangan kaki ataupun jari tangan itu berbentuk pendek. Ada juga tulang yang tidak beraturan. Contohnya tulang rahang. Tulang rahang ini adanya nah perhatikan. Ini namanya tulang rahang bawah. Jadi ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Ingat, tulang ini jenis tulang zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Contoh tulang keras yaitu tulang tulang anggota gerak itu adalah tulang dan tulang belakang. Nah, ini adalah contoh dari tulang keras. Selain tulang keras ada lagi. Selain tulang keras itu berarti yang ini apa nih? Ini namanya tulang rawan. Kenapa tulang rawan? Memiliki sedikit zat kapur. Kalau tulang keras, zat kapurnya banyak. Kalau tulang rawan ini
zat kapurnya sedikit. Contohnya yaitu cuping. Nih, kuping kalian lentur kan? Ya, kalau tulang keras mah nggak bisa kuping kalian dilenggak-lenggokin. Ya, coba. Bisa? Dilipat bisa nggak? Bisa, karena tulang ini rawan. Apa namanya? Apa lagi? Hidung. Nih. Nah, ini hidung. Hidung juga sama. Kita pencet-pencet juga tuh. Enggak, ini kan? Tulang hidung. Apa tadi bedanya? Tulang keras sama tulang rawan? Zat kapurnya banyak. Kalau tulang rawan, zat kapurnya sedikit. Tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Kita sudah bahas tentang rangka. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau tahu dulu masih semangat enggak? Coba tepuk semangat. Berarti masih semangat. Kalau masih semangat, coba lihat lagi ke sini ke depan. Kita akan membahas sendi. Apa ya sendi? Coba dibaca kelompok 1, sendi itu apa? Oke. Sampai sini aja. Nah, sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Nah, ada apa saja? Ada sendi putar. Bergeraknya memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Kita putar-putar. Nah, bisa berputar enggak? Oke, ini adalah namanya sendi putar. Contohnya tulang leher dan tulang tengkorak nih ya. Jadi bisa diputar. Selanjutnya ada sendi engsel. Tadi sendi putar, sekarang sendi engsel. Kelompok 2, sendi engsel, coba dibaca. Iya, sendi engsel itu hanya bergerak ke satu arah. Apa contohnya? Contohnya adalah lengan. Kita gerakan. Nah, ke depan, maju. Nah, ini adalah contoh dari sendi engsel. Bergeraknya cuma. Kelompok 3, coba dibaca yang ini. Ya, sendi peluru itu dapat bergerak ke semua arah. Contohnya adalah apa ini? Tulang panggul dan tulang paha. Kita goyang-goyang. Nah, ini namanya contoh apa? Sendi apa ini namanya? Sendi peluru. Udah berapa sendi tuh? 3, ya. Selanjutnya ada sendi apa lagi? Sendi pelana. Sendi pelana ini adalah bergerak kedua arah. Ibu jari. Nah, kedua arah. Selanjutnya geser. Contohnya di antara tulang-tulang pergelangan kaki geser terbatas. Sekarang Ibu ada lagu macam-macam sendi. Coba kalian ikuti ya. Boleh sambil pakai gerakan ya. Kita berdiri, kita bernyanyi sambil berdiri sambil diingat-ingat gerakan badannya. Kita mulai ya. Sama sendi, tubuh ada 6 sendi. Sendi pelana, sendi tengkor, sendi panggul, sendi peluru, tulang bahu juga paha. Sendi engsel, lutut, siku, sendi gulung, tulang rahang, sendi geser, tulang belakang, dengan atas. Sendi pelana, ibu jari, sendi peluru, tulang juga paha. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang sendi. Ibu mau tanya lagi, sendi itu ada berapa? Kalau sendi pelana? Kalau sendi gulung? Di pinggul. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Bagaimana caranya agar merawat sendi agar tetap sehat? Cara merawat sendi supaya tetap sehat itu sebenarnya mudah. Asal dilakukan setiap
hari. Biasakan bergerak, berolahraga, seperti jalan kaki ya. Gerakan badan. Dan tetap sehat. Sudah paham penjelasan Ibu? Sudah, oke. Sekarang kita lanjut ke otot. Tadi udah Ibu jelasin tentang rangkap adalah alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Nah, itu ya. Kerja otot otot polos kendali otak. Kata si otak kata otot lurik. Polos tadi sadar atau tidak sadar? Sadar. Jantung? Disebabkan oleh benturan benda keras atau kecelakaan dan tulang tumbuh dengan tidak normal. Kenapa? Mana? Ada di mana contohnya? Di tulang kaki. Ada yang sudah paham? Sudah ya. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasihkan LKPD. Buat kelompok aja berarti udah pas ini ya. Jangan lupa kasih nama, kelas, hari. Boleh nama-nama anggotanya kalian tulis ya. Semua anggota yang ada di kelompok kalian ditulis. Yang bagian pertamanya namanya yang ketua. Siapa yang mau menjadi ketua? Tulis bagian pertama. Nah, boleh cocok. Lihat ya. Coba lihat dulu, perhatikan ke depan. Ini adalah bentuk LKPD. Di sini adalah perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan nama bagian-bagian yang ditunjuk oleh panah. Nah, di sini ada bagian-bagiannya nih. Apa nih? Ya, misalnya tengkorak dan selanjutnya silahkan diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Dimulai dari sekarang. Belakang. Ayo lurus. Bagaimana anak-anak? Sudah? Coba sekarang kalian perwakilan dari kelompok-kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang tadi. Kelompok satu, kalian dari bagian tengkorak sampai bagian tulang badan, ya, sampai ke badan. Terus yang kelompok 2 dari sini tulang belakang sini sampai ke bagian gerak atas. Dan yang kelompok 3 bagian pergerakan bawah, ya, yaitu bagian kaki. Silakan untuk kelompok 1. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, teman-teman, ini namanya adalah tulang tengkorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama hasilnya kelompok 3 pun betul. Jadi kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ibu anggap karena kalian mengerjakan LKPD-nya alhamdulillah betul semua. Jadi ibu anggap kalian sudah paham bagaimana ini tulang tengkorak, ada tulang badan dan tulang pergerakan atas dan tulang gerak bawah ya. Nah, ini adalah jenis-jenis atau tulang-tulang sistem gerak pada makhluk hidup. Tidak hanya manusia, hewan pun sama mempunyai yang namanya. Tadi selanjutnya anak-anak kita akan mengadakan game. Ibu akan menyiapkan game yang dimana gamenya itu kalian menjawab soal-soal ada di layar. Siap ya? Oke. Nah, di sini ini adalah spinnya yang kalian harus klik ininya, nanti berputar. Pertanyaan mana yang akan kalian jawab? Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan disebut. Ya, tepuk tangan dong. Seru nggak? Gamenya seru? Seru. Besok lagi nanti kita bermain lagi. Dari pelajaran hari ini, apa satu hal penting yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba makan, olahraga, minum susu, makan sayuran, makan buah-buahan, minum air putih. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita sudah memahami bagaimana tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Jika kita menjaganya dengan baik, tubuh akan bergerak dengan nyaman. Ibu harap setelah pelajaran ini kalian semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan. Bisa terus beraktivitas dengan baik. Nah, karena pembahasan sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya.